Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Firmanda Arika Madani dari kelas Hukum C NIM akhir 097. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari subjek dan mengapa subjek dapat dikategorikan sebagai subjek hukum internasional dan contoh subjek dan permasalahan dari adanya subjek tersebut. Yang pertama yaitu pengertian dari subjek. Menurut Martin Dixon, subjek hukum internasional adalah entitas yang memiliki kapasitas hukum, yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional, serta dapat melakukan tindakan hukum di tingkat internasional. Dan di sini saya mengambil salah satu dari subjek hukum, yaitu subjek individu. Subjek individu dalam hukum internasional adalah perseorangan yang memiliki hak dan kewajiban yang diakui dalam hukum internasional. Dan mengapa subjek individu dapat dikategorikan sebagai subjek hukum internasional? Dikarenakan dapat memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Individu memiliki hak yang diakui dalam berbagai perjanjian internasional seperti HAM atau Hak Asasi Manusia, dalam Deklarasi Universal HAM atau DOHAM, dan Konvensi Jenewa. Kewajiban individu dalam hukum internasional misalnya kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan yang kedua yaitu dapat mengajukan gugatan atau digugat di lembaga internasional. Individu bisa mengajukan gugatan di pengadilan HAM internasional atau pengadilan arbitration internasional. Individu juga bisa diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional dalam kasus pelanggaran berat. Yang ketiga, dapat mendapat perlindungan dari hukum internasional. Individu yang menjadi korban pelanggaran HAM atau hak asasi manusia dapat mengajukan kasus ke Mahkamah HAM regional, misalnya ICHR di Eropa atau IACHR di Amerika Latin. Dan contoh subjek adalah yang pertama individu. Individu menjadi subjek jika terkait dengan kejahatan internasional dan hak asasi manusia. Yang kedua yaitu negara. Negara adalah subjek utama dalam hukum internasional karena memiliki kedaulatan penuh dan dapat membuat perjanjian dengan negara lain. Contohnya seperti Indonesia sebagai anggota PBB dan terikat perjanjian internasional seperti Konvensi Hukum Laut. Dan contoh yang lain adalah Amerika Serikat memiliki kewajiban dalam perjanjian internasional seperti NATO. Dan yang ketiga yaitu organisasi internasional. Organisasi internasional memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian dan bertindak dalam hubungan internasional. Contohnya seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengatur hubungan internasional dan menjaga perdamaian dunia. Selanjutnya, contoh yang lain adalah ASEAN, Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara, mengatur kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara. Dan selanjutnya yaitu Uni Eropa, memiliki sistem hukum yang mengikat negara-negara anggotanya. Selanjutnya yaitu perusahaan transnasional. Perusahaan transnasional adalah perusahaan yang didirikan di suatu negara tetapi beroperasi di berbagai negara. Selanjutnya yaitu perusahaan multinasional. Perusahaan bisa terikat oleh hukum internasional jika beroperasi lintas negara dan mempengaruhi kepentingan global. Contohnya seperti Google dan Facebook. Selanjutnya yaitu permasalahan dari adanya subjek individu. Yang pertama yaitu keterbatasan penegakan hukum internasional terhadap individu. Tidak semua individu dapat langsung dituntut di Mahkamah Pidana Internasional karena beberapa negara tidak mengakui yurisdiksi ICC. Kejahatan HAM dan perang sering tidak terjangkau oleh sistem hukum nasional sehingga sulit menindak pelaku yang ada di negara dengan sistem hukum yang lemah. Yang kedua yaitu tidak semua negara mengakui hak dan kewajiban individu dalam hukum internasional. Beberapa negara tidak terikat oleh konvensi internasional tertentu sehingga hak individu tidak selalu diakui secara universal. Yang ketiga yaitu konflik kepentingan antar hak individu dan kedaulatan negara.
Negara sering mengutamakan kedaulatan nasional dibandingkan perlindungan hak individu. Negara bisa menolak intervensi internasional dalam kasus-kasus pelanggaran HAM atau kejahatan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.